Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Philip Magma, Senator Barat. Pada malam ini saya ingin menyampaikan beberapa pandangan saya terkait dengan dinamika yang berkembang terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada bulan September yang datang. Tentu peristiwa-peristiwa politik seperti begini mendatangkan sejumlah pikiran, pandangan, dan pro kontra antara orang per orang, kelompok, organisasi, aktivis, akademisi, politisi, dan hal tersebut menjadi hal yang banyak. Tapi pada kesempatan ini selaku senator Barat, tapi juga selaku akademisi, saya ingin memberikan pandangan saya terbatas terkait dengan politik hukum otonomi khusus di provinsi. Histori, sosiologi, dan filosofi daripada undang-undang ini sesungguhnya telah menjawab apa yang menjadi permohonan, permintaan, kisru, bahkan dinamika politik hari ini. Jadi tanpa kita harus minta, tanpa kita harus mohon, tanpa kita harus berdebat, sesungguhnya politik hukum otsus ini sudah memberikan jawaban utuh kepada semua pihak. Tinggal bagaimana kita ini mau komitmen untuk melakukannya dan melaksanakannya. Yang pertama kita bicara tentang histori, politik sejarah otsus. Kita semua paham dan tahu bahwa otsus ini lahir dengan proses yang begitu panjang. Proses tawar-menawar antara rakyat Papua dan pemerintah pusat. Dan kita semua juga harus tahu tentang sejarah ini, bahwa akibat daripada kehendak dan keinginan rakyat Papua yang menghendaki memisahkan diri daripada MPR, yang kemudian lahirlah kebijakan politik negara dalam konstitusi negara Republik Indonesia, dalam ketentuan pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Otsus. Itu merupakan politik hukum negara kepada rakyat Papua. Kenapa? Karena ada keinginan rakyat yang menghendaki untuk memisahkan diri daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka untuk menjawab aspirasi rakyat, maka diberikanlah kebijakan politik dalam bentuk otonomi khusus. Sebagian sejarah, tapi kemudian kita bicara dari aspek filosofi. Apa filosofi dasar daripada undang-undang ini? Filosofi dasarnya adalah mencermin dari histori tadi, ketidakadilan bagi orang asli Papua, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberdayaan, dan faktor-faktor tadi yang mengakibatkan hipotesa orang Papua bahwa negara tidak mampu mengurus Papua, sehingga Papua terbelakang, termiskin, tertinggal, diskriminasi, ketidakadilan itu. Kemudian muncullah ide dan gagasan untuk memisahkan diri dari Papua, dari negara Republik Indonesia. Kita ambil kata kunci adalah keadilan. Maka untuk menjawab keadilan sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan Pancasila, maka negara memberikan harapan dan impian baru, keadilan bagi rakyat Papua
yaitu rakyat Papua mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kewenangannya, berdasarkan haknya, dan hak-hak itulah yang dijabarkan dalam Undang-Undang Otsus dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, saudara-saudaraku yang ada di tanah Papua, itu baru dari dua aspek, histori dan filosofi. Dan kemudian dijabarkan dalam aspek sosiologi. Jumlah populasi orang Papua, pola kehidupan sosial orang asli Papua, sosiologi hidup orang Papua yang hidupnya bersosial, bermasyarakat, bersuku, berbangsa dalam komunitasnya, memiliki nilai-nilai adat, nilai-nilai kearifan lokal sebagai local wisdom, itu kemudian dijabarkan bahwa ada perbedaan-perbedaan sosiologi, ada perbedaan-perbedaan suku bangsa Papua dengan suku bangsa Nusantara lainnya. Oleh sebab itu, dalam aspek sosiologi ini ada dua hal yang menjadi nilai utama, yaitu eksistensi orang asli Papua secara personal dan eksistensi masyarakat adat sebagai komunal. Dua hal inilah yang menjadi subjek utama dalam berbicara dalam konteks otonomi khusus. Jadi dari sisi politik hukum, dia mengkaji dari aspek histori lahirnya Otsus, dia lahir dari cita-cita lahirnya Otsus, dia lahir daripada kondisi sosial masyarakat adat dan orang asli Papua. Tiga hal inilah yang menjadi gerbong besar dalam rangkaian otonomi khusus yang diberikan sebagai politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada rakyat dan pemerintah di Papua. Saudara-saudara sekalian, apabila kita sudah memahami tiga hal tersebut di atas yang saya sudah sampaikan dalam pandangan saya, maka berikut ini saya akan mempersempit tentang ruang lingkup, tentang bagaimana menjawab dinamika politik tentang siapakah gubernur, wakil gubernur, syarat gubernur dan wakil gubernur. Tanpa harus kita mencari, minta atau mohonkan, sebenarnya Undang-Undang Otsus sudah memberikan syarat yang tegas. Syarat menjadi gubernur dan syarat menjadi wakil gubernur adalah orang asli Papua. Titik. Apabila kita bicara tentang orang asli Papua, ada dua unsur yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Otsus. Orang asli Papua dari ras, suku-suku asli Papua, ras Melanesia, tapi juga yang adalah pengangkatan. Dari sinilah kemudian kita bisa melihat bagaimana pandangan politik terkait dengan peluang bagi orang lain, orang non-Papua yang hendak menjadi gubernur dengan catatan atau dengan syarat melalui mekanisme pengangkatan. Saya ingin menjelaskan bagian ini. Pengangkatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Otsus adalah pengangkatan terkait dengan politik. Tetapi pengangkatan ini memiliki mekanisme berdasarkan mekanisme hukum adat setiap suku masing-masing. Mekanisme adat ini tentu tidak boleh di luar daripada kepentingan politik sesaat. Maka tokoh adat atau kepala suku memiliki peran yang sangat besar dalam rangka menentukan tentang siapakah yang boleh diangkat dan siapakah yang tidak boleh diangkat. Agar tidak rancu dalam proses pengangkatan,
maka perlu dipahami dulu apa itu pengangkatan. Pengangkatan atau dalam arti lain disebut dengan adopsi. Kita mengadopsi seseorang menjadi bagian dari milik kita, menjadi bagian dari keluarga kita, suku kita. Saya ulangi lagi, pengangkatan atau mengadopsi seseorang adalah bagian daripada orang tersebut menjadi milik kita, bagian kita, dan orang tersebut pembawa hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan suku kita. Oleh sebab itu, pengangkatan yang dilakukan oleh suku atau tokoh masyarakat atau tokoh adat, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus memperhatikan bahwa seseorang yang diangkat tidak sebatas selembar kertas untuk menjabat sebagai calon untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur, tetapi yang bersangkutan atau yang diangkat wajib memiliki status hukum adat yang jelas dalam kehidupan keluarga, kelompok, suku, dan bangsa daripada yang mengangkat. Punya hak dan punya kewajiban adat. Punya hak dan punya kewajiban yang melekat dalam suku dan juga dalam suku bangsa, keluarga yang mengangkat. Yang kedua, siapakah yang mengangkat? Kalau orang per orang yang mengangkat, maka wajib hukumnya yang diangkat harus melakukan perubahan status atau identitas. Harus mengubah identitas marga, identitas asal-usul, identitas keluarga, dan semua yang terkait dengan data kependudukan harus disempurnakan dan disesuaikan dengan status perubahan berdasarkan pengangkatan yang dilakukan oleh keluarga atau suku atau bangsa. Yang ketiga, setiap orang maupun suku atau kepala suku atau masyarakat adat dalam melakukan pengangkatan, maka pengangkatan itu tidak berorientasi pada pengangkatan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur. Karena tidak ada di dalam hukum adat atau hukum kebiasaan terkait dengan mengangkat seseorang dalam rangka untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Tapi yang benar adalah mengangkat seseorang adalah dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam suku. Tidak ada kaitan dengan pengangkatan untuk jabatan politik, apalagi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Hal-hal inilah yang harus mendapatkan koreksi, verifikasi oleh Majelis Rakyat Papua, sehingga tidak ada ruang bagi siapapun yang mempermainkan hukum adat untuk kepentingan politik. Tetapi siapapun yang ingin melalui mekanisme hukum adat, maka dia wajib patuh dan taat. Turunannya, keluarganya, anak cucunya wajib menjadi bagian daripada keluarga itu. Wajib memiliki hak yang melekat sebagaimana yang melekat pada keluarga inti lainnya. Wajib mengatasnamakan suku, wajib mengatasnamakan marga, baik sejak penetapan maupun sampai proses-proses yang akan datang.
Tetapi kalau pengangkatan itu hanya sebatas untuk menjadi jabatan gubernur, maka bagi saya tidak memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Catatan saya ya, saudara-saudara semua, khususnya yang lagi berkehendak menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, cukuplah, sudahilah dinamika politik yang ada. Rakyat Papua sudah capek mengejar, mencari, memperjuangkan hak-haknya. Sudahlah, nikmati saja apa yang diberikan oleh rakyat dengan kewenangan-kewenangan yang sudah ada. Sebagai pengusaha, sebagai akar politisi, nikmati saja. Berikanlah ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat Papua untuk memimpin negerinya sendiri. Itulah cara kita untuk menjaga eksistensi Papua. Itulah cara kita untuk mendukung eksistensi kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Tapi kalau kita turut serta terlibat dalam konflik ini, maka yakin dan percaya, Papua tidak akan pernah lagi percaya terhadap eksistensi kebijakan politik negara kepada Papua. Oleh sebab itu, sebagai politikus dan demi kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan daerah Papua pada umumnya, saya mengharapkan jangan lagi menggunakan mekanisme pengangkatan dalam rangka upaya kepentingan politik sesaat. Tetapi wujudkanlah mimpi putra-putri asli Papua sebagai gubernur dan wakil gubernur dengan mendukung pemimpin-pemimpin terbaik Papua untuk memimpin tanahnya masing-masing. God bless you, Senator Papua Barat untuk Indonesia.